Di sini bersama Teater Rongsokan dalam serial Calitra #Ruang Kabut. Semoga ternikmati. Kisah amat muda dalam buku Cerita Provinsi Aceh, Kisah Pangeran Amat Muda oleh Tim Smile. Kisah Pangeran Amat Muda. Alkisah pada zaman dahulu di negeri Aceh yang bernama Negeri Alas. Ada sebuah kerajaan yang diperintah oleh seorang raja yang arif dan bijaksana. Oleh sebab itu, rakyatnya sangat patuh dan setia kepada raja. Negeri Alas pun senantiasa aman dan damai. Namun, ada yang membuat sang raja sangat sedih karena mereka belum dikaruniai anak yang senantiasa mewarisi tahta kerajaan. Hal ini membuat sang raja sering melamun, cemas memikirkan nasib kerajaan Alas jika mereka tak memiliki putra mahkota. Segala upaya mereka lakukan untuk mendapatkan seorang anak, dari ramuan-ramuan yang mujarab sampai mendatangkan para tabib dari seluruh pelosok negeri. Tapi semuanya itu belum membuahkan hasil. Sang ratu pun tidak bosan-bosannya setiap hari berusaha untuk menghibur raja. "Kanda, jangan terus bermuram durja. Kita memang sangat merindukan hadirnya seorang buah hati. Tapi kita harus bersabar dan banyak berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa." Raja pun tersenyum dan menjawab, "Sungguh, Kanda beruntung memiliki istri seperti Dinda. Benar, kita tak boleh berhenti berusaha dan berdoa. Semoga Tuhan mengabulkan doa kita." Berkat ketekunan dan kesabaran mereka, akhirnya sang ratu pun mengandung. Raja dan ratu amat senang dan mereka tak lupa mengucapkan syukur kepada Tuhan. Kabar tentang kehamilan permaisuri pun tersebar ke seluruh penjuru negeri. Rakyat negeri itu pun gembira karena raja mereka tidak lama lagi akan memiliki keturunan yang kelak akan mewarisi tahtanya. Waktu terus berjalan, tidak terasa sudah waktunya sang ratu melahirkan. Sang ratu melahirkan seorang bayi laki-laki, calon putra mahkota yang sangat tampan, berkulit bersih dan berambut tebal. Karena sangat bahagia, sang raja kemudian mengadakan pesta besar-besaran untuk menyambut kelahiran putranya. Tak hanya seluruh rakyat negeri Alas yang diundang, melainkan juga semua hewan dan makhluk halus pun turut diundang untuk merayakan kebahagiaan sang raja. Dalam pesta itu raja mengumumkan bahwa putranya bernama Amat Muda. Tapi sayangnya kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Beberapa bulan setelah kelahiran bayi laki-lakinya, raja sering sakit-sakitan dan makin hari makin parah. Akhirnya raja yang arif dan bijaksana tersebut meninggal dunia. Seluruh rakyat sangat berduka cita kehilangan seorang pemimpin yang mereka sayangi. Karena saat itu Amat Muda masih kecil dan tentu saja belum sanggup melakukan tugas-tugas kerajaan. Maka untuk sementara sang ratu mengangkat paman Amat Muda untuk memerintah sementara negeri Alas. Sampai nanti Amat Muda cukup umur dan mampu memerintah kerajaan. Namun, ternyata setelah memerintah negeri Alas untuk sementara, lama-kelamaan sang paman lupa diri. Muncullah sifat serakah dari paman Amat Muda. Sang paman tidak ingin memerintah negeri Alas hanya sementara, tapi ingin menjadi raja selamanya. Ia lalu mencari cara dan berbagai tipu muslihat untuk menyingkirkan Pangeran Amat Muda.
Dari mulai memindahkan kamar ratu dan amat muda ke belakang dengan fasilitas yang sangat kurang, hingga akhirnya sang paman membuang sang ratu dan amat muda ke hutan. Untunglah, sang pangeran amat muda adalah anak yang pintar dan tidak manja. Meskipun harus hidup di hutan dan tinggal di gubuk yang sangat sederhana, amat muda tidak pernah mengeluh. Ia bahkan sering membantu ibunya mencari makanan atau buah-buahan ke dalam hutan. Pada suatu hari, ketika sang pangeran amat muda sedang mencari makanan, dia melihat ada sungai yang penuh ikan. Dengan kepintarannya, amat muda dalam sekejap ia berhasil menangkap beberapa ekor ikan. Sesampai di rumah, ratu menyambut hasil tangkapan itu dengan gembira. Kemudian ratu segera membersihkan ikan tersebut untuk dimasak. Alangkah terkejutnya sang ratu ketika membersihkan perut ikan dan didapat adalah telur ikan yang ternyata adalah butiran emas. Segeralah sang ratu memanggil amat muda. "Anakku, cepatlah ke sini. Ibu menemukan telur emas dalam perut ikan." Pangeran amat muda terkejut. Segeralah pangeran amat muda membantu ibunya membelah perut ikan yang lainnya. Ternyata setiap ikan memiliki sebutir emas dalam perutnya. Mereka lalu mengucap syukur pada Tuhan. Setelah mengumpulkan semua telur emas itu, ratu kemudian menjual emas itu. Uang yang didapat ternyata cukup untuk membeli rumah yang sederhana dan kebutuhan lainnya. Tidak lupa mereka menyisihkan untuk disedekahkan. Sekarang, setiap hari pangeran pergi menangkap ikan dan menjual emasnya. Uang yang mereka dapat menjadi makin banyak. Pangeran amat muda dan ratu pindah ke rumah yang lebih besar dan bagus, ternak dan kebun yang luas. Yang tidak pernah mereka lupa adalah membantu orang miskin yang membutuhkan. Pangeran amat muda kini beranjak dewasa, kekayaan dan kedermawanannya terdengar sampai ke negeri Alas dan akhirnya sampai ke telinga pamannya. Pamannya tak mengira jika amat muda dan ibunya masih hidup. Lalu ia memerintahkan para prajurit untuk menjemput pangeran amat muda kembali ke istana. Sang paman merasa kedudukannya terancam karena amat muda sudah cukup umur untuk memerintah negeri Alas. Maka ketika sampai di istana, paman amat muda mencari cara agar tetap kedudukannya tidak digantikan oleh amat muda. "Amat muda, kau sudah dewasa sekarang," kata pamannya. "Mungkin sudah saatnya kau menjadi raja. Tapi tidak semudah itu. Kau boleh menjadi raja jika berhasil memetik sebutir kelapa gading. Bukan kelapa gading sembarangan, tapi kelapa gading dari pulau kecil di tengah laut. Jika kau berhasil, kau boleh kembali ke istana. Tapi jika gagal, tahta kerajaan ini selamanya menjadi milikku," lanjut pamannya. Dalam hati, sang paman tertawa. Mana mungkin amat muda bisa selamat. Laut itu dijaga oleh 3 hewan buas yang siap memangsa siapa saja yang lewat. Pangeran amat muda menyetujui syarat dari pamannya, karena ia memang ingin kembali ke istana demi kebahagiaan ibunya. Lalu pergilah pangeran amat muda pergi mencari kelapa gading yang diminta oleh pamannya. Ketika di tengah laut, ombak begitu besar, perahu yang ditumpanginya nyaris terbalik. Pangeran sangat ketakutan. Lalu muncullah seekor ikan besar, didampingi seekor buaya dan seekor naga. "Siapa kamu, anak muda? Berani-beraninya kau?" Pangeran amat muda amat sangat terkejut dan semakin ketakutan melihat ikan bisa bicara. Sambil terbata-bata, pangeran menjawab, Aku amat muda. Aku hendak ke pulau di tengah laut untuk memetik sebutir kelapa gading."
Buaya dan naga terkejut mendengar nama Amat Muda. "Apakah kau putra raja negeri Alas?" tanya buaya dan naga bersamaan. Benar, dari mana kalian tahu?" tanya Pangeran Amat Muda lagi. Mereka tertawa dan berkata, "Ayahmu adalah seorang raja besar dan dia adalah sahabat kami. Kami dulu diundang ke pesta kelahiranmu. Kamu sekarang sudah menjadi pemuda yang gagah. Tidak usah khawatir, kami akan membantumu sampai ke pulau itu," sambung naga. Sebelum berpisah, naga memberi Pangeran Amat Muda sebuah cincin ajaib yang bisa mengabulkan semua permintaannya. Sesampai di pulau, ternyata pohon kelapa itu tinggi sekali. Pangeran Amat Muda nyaris putus asa. Tiba-tiba ia teringat pada cincin ajaib pemberian sang naga. "Wahai cincin ajaib, bantulah aku memetik sebutir kelapa gading." Ajaib, dengan mudah ia berhasil memanjat dan memetik sebutir kelapa gading. Pangeran Amat Muda mengucapkan syukur lalu mendayung perahunya pulang. Sampailah pangeran di istana dan langsung menemui pamannya. "Paman, ini kelapa gading yang paman minta," kata Amat Muda. Sang paman terheran-heran, bagaimana mungkin Amat Muda bisa kembali dengan selamat. Lalu sadarlah sang paman kalau Pangeran Amat Muda memang ditakdirkan untuk menjadi raja. "Amat Muda, kau memang layak menjadi raja. Maafkan pamanmu sudah jahat kepada kamu dan ibumu. Mulai sekarang kau adalah raja negeri Alas yang sah." Maka sejak itu, negeri Alas dipimpin oleh Raja Amat Muda. Ia memimpin dengan arif, bijaksana, sama seperti ayahnya. Ia juga tidak menaruh dendam dan tetap mengizinkan pamannya tinggal di istana. Kisah Amat Muda dalam buku Cerita Provinsi Aceh, Kisah Pangeran Amat Muda oleh Tim Smile. Semoga Tuhan memberi nikmat pada kita dengan cerita yang baru berlalu dan juga cerita-cerita selanjutnya. Tetap setia, terima kasih. Dibuang bukan berarti terbuang. Yang belum subscribe, kami persilahkan like jika Anda suka, komen bagi yang mampu, juga bagikan untuk yang membutuhkan.